Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Umar dengan NIM 211011136 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 5D. Jadi di sini saya akan mereview mengenai materi perubahan paradigma asesmen. Nah, pertama yang perlu kita ketahui bahwasannya asesmen adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, di mana perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jenis asesmen sesuai fungsinya mencakup yang pertama asesmen sebagai proses pembelajaran, yang kedua asesmen untuk proses pembelajaran, dan yang ketiga asesmen pada akhir proses pembelajaran, di mana pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen informatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif, yang dimana harapannya ini untuk mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil. Yang kedua, itu ada paradigma asesmen. Nah, di mana perencanaan dan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif memperhatikan beberapa hal, termaksud salah satunya adalah penerapan pola berpikir, di mana penerapan pola pikir ini bertumbuh dalam asesmen itu diharapkan membangun kesadaran bahwa proses belajar pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Dan pendidik diharapkan mampu menerapkan ide penerapan pola pikir bertumbuh. Sebagaimana uraian yang pertama, kesalahan dalam berpikir itu wajar jika diterima, dikomunikasikan, dan dicarikan jalan keluar. Maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak peserta didik. Yang kedua, belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penelaran, dan penerapan. Yang ketiga, ekspektasi pendidik yang positif tentang kemampuan peserta didik. Ini akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Yang selanjutnya itu melatih dan membiasakan peserta didik untuk melakukan asesmen diri, asesmen antar teman, dan refleksi diri, serta pemberian umpan balik antar teman. Nah, adapun jenis asesmen. Yang pertama ada asesmen formatif, yang dimana ini bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik baik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Nah, yang pertama ada asesmen di awal pembelajaran, yang dimana dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi dan pencapaian tujuan pembelajaran yang direncanakan. Yang kedua, asesmen di dalam proses pembelajaran, yang dimana ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Adapun yang kedua ada asesmen sumatif, yang dimana ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Nah, adapun ada asesmen formatif. Ini penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, di mana asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Penilaian formatif dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran belajar mengajar berlangsung. Nah, dalam satu kali tatap muka, penilaian formatif sangat dilakukan lebih dari satu kali. Sebagai contoh, pada awal pembelajaran menggunakan dengan teknik respon bersama. Informasi ini merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Yang pertama, bagi peserta didik, ini berguna untuk merefleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya. Bagi pendidik, ini berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakannya, serta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran.
Nah, di sini selanjutnya ada asesmen diagnostik, yang dimana asesmen diagnostik merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik dalam menguasai materi atau kompetensi serta penyebabnya. Nah, adapun tujuan dalam asesmen diagnostik, yang dimana bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Adapun asesmen diagnostis non-kognitif, di mana asesmen ini di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti kesejahteraan psikologis, ada sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, serta gaya belajar, karakter, serta minat. Adapun asesmen diagnostik kognitif, yang dimana asesmen ini yang dapat dilakukan secara rutin pada awal ketika guru akan memperkenalkan sebuah topik pembelajaran baru, di mana pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik dan waktu yang lain selama semester. Nah, asesmen ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam sebuah mata pembelajaran. Nah, adapun tahapan dalam melaksanakan asesmen diagnostis kognitif, yang pertama ada persiapan. Itu yang harus dilakukan adalah membuat jadwal pelaksanaan, identifikasi materi asesmen, ketiga susun pertanyaan, dan yang kedua ada pelaksanaan, yang dimana kita harus memberikan asesmen untuk siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah kalau masih ada. Nah, yang ketiga, kita harus melakukan diagnosis dan tindak lanjutan, yaitu melakukan pengolahan hasil belajar, pengolahan hasil asesmen. Yang kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Dan yang keempat, ulangi proses pembelajaran diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategis yang bervariasi. Nah, adapun teknik asesmen formatif, yang pertama ada observasi. Yang kedua kita harus bertanya. Yang ketiga diskusi. Yang keempat lembar refleksi. Adapun contoh-contoh pelaksanaan asesmen formatif, yang dimana pertama, pendidik memulai kegiatan tahap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Yang kedua, pendidik mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas dengan meminta peserta didik untuk menuliskan 3 hal tentang konsep yang baru mereka pelajari. Yang ketiga, kegiatan percobaan dilakukan dengan diskusi terkait proses dan hasil percobaan. Kemudian pendidik memberikan umpan balik terhadap pemahaman peserta didik. Nah, yang keempat, pendidik harus memberikan pertanyaan tertulis. Kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik diberikan kunci jawabannya sebagai acuan melakukan penilaian diri. Yang kelima, ada penilaian diri, di mana penilaian antar teman, pemberian umpan balik antar teman, dan refleksi. Yang keenam, pada PAUD, di mana pelaksanaan asesmen formatif ini dilakukan dengan melakukan observasi. Dan yang terakhir, pada pendidikan khusus, pelaksanaan asesmen diagnostis dilakukan untuk menentukan fase peserta didik sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Adapun asesmen sumatif, yang dimana ini mempunyai konsep, itu ada metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran, ada
Juga asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh pada nilai akhir murid, sehingga diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Yang ketiga ada umpan balik dan asesmen hasil akhir. Adapun tujuan dan fungsi asesmen sumatif. Yang pertama, bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas. Adapun contoh bentuk asesmen tidak tertulis. Yang pertama ada diskusi kelas, kedua produk, ketiga drama, keempat presentasi, dan yang kelima tes tulisan. Nah, adapun contoh bentuk asesmen tertulis seperti refleksi, esai, jurnal, poster, dan tes tertulis. Iya, jadi itu sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai materi tersebut. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.